Sekarang di samping gua udah ada Staria. Ladies and gentlemen. Halo Sobat Auto, kali ini seperti yang gue bilang gue udah ada di Hyundai, showroom Hyundai Bintaro. Nah ini pas banget, baru buka beberapa bulan. Sekarang di samping gue udah ada Staria. Ini salah satu mobil yang viral banget ya, kalau katanya viral ya, itu kan anak selatan. Viral banget di tahun 2021. Sebelum kita ngomongin Staria Hyundai, Staria dari Hyundai ini, masalah pabrikan otomotif, pabrikan Korea Hyundai. Salah satunya Hyundai ini merupakan salah satu pabrik yang kalau boleh dibilang sangat ini banget ya, sangat progresnya tuh cukup pesat gitu loh. 2 tahun, 3 tahun belakangan ini bahkan ya mungkin cuma 2 tahun ya, di saat pandemi seperti ini pabrikan otomotif khususnya Hyundai, mungkin yang lain banyak yang sedang lesu-lesunya ya, tapi kalau dari Hyundai sendiri mereka punya gebrakan-gebrakan yang terlihat cukup niat banget gitu untuk dikasih buat netizen dan masyarakat Indonesia. Selain mempunyai beberapa line up terbaru, Hyundai juga di tahun ini sudah mulai mengoperasikan salah satu pabrik terbesarnya, yaitu yang ada di daerah Cikarang. Nah, ngomong-ngomong masalah pabrik itu, nanti kita akan juga ngobrolin setelah Hyundai punya pabrik di Indonesia, dia memproduksi mobil apa sih, nanti akan kita bahas. Gua akan first impression dulu Staria, unit yang ada di showroom Bintaro ini. Seperti yang gue bilang, memang line up Hyundai itu sekarang udah mainnya menengah-menengah ke atas lah. Tapi walaupun dia bermain di menengah ke atas, bukan hanya memberikan harga yang fantastis, tapi juga memberikan sensasi berkendara, tampilan yang lebih modern, yang benar-benar memberikan kenyamanan, bukan cuma sekedar kualitas ya, tetapi juga performa dan semuanya pokoknya all out lah. Contohnya yang samping gue ini adalah Staria. Kita lihat aja tampilan depannya yang benar-benar futuristik banget ya, ini kayak Robocop ya. Dan pasar Staria ini bersaing bersama salah satu merek pabrikan asal Jepang, yaitu Alphard Vellfire. Hyundai Staria ini diharapkan bisa menggantikan posisinya H1 dan rekan-rekannya, karena di sini bukan cuma sekedar bodinya aja yang gede, tapi juga ditawarkan banyak banget fitur-fitur yang mungkin cocok lah buat kaum-kaum yang bosen banget sama Alphard atau Vellfire dan segala macam, pengen cari sensasi yang beda. Hyundai Staria salah satunya. Dari tampilan depan ya, kesan gold ini bikin menjadi kesannya lebih mewah lagi dengan lampu yang udah banyak banget ya, 1, 2, 3, ada banyak lampu sini, udah full LED ya. Udah tampilannya kayak Robocop banget, dan bodinya ini cukup lebar dan juga panjang dengan ban ring 18. Dari tampilan sampingnya tuh wah gila, gue baru lihat juga sekali ini ya. Ini bodinya udah lumayan lebar banget, kacanya ini udah segini cuy, hampir setengah badan gue itu kacanya. Memang bodinya kelihatan boxy banget, gak ada lekak-lekuk yang aneh-aneh ya, dia mulus aja nyampe sini. Karena memang di daerah asalnya di Korea Selatan tuh Staria ini aslinya apa ya, Starex mungkin ya, jadi biasa dipakai buat bawanya, buat bawa barang gitu ya, buat bawa logistik. Tapi ditransformasi, diubah sedemikian rupa, diberikan beberapa fitur-fitur teknologi dan yang segala macam, akhirnya jadilah seperti ini. Dan Staria ini juga mempunyai kapasitas tempat duduk dari 4 orang sampai 7 orang, jadi bisa dipakai 7-seater, bahkan katanya bisa 9 orang. Nanti akan kita coba di sini. Mungkin ada beberapa tipe-tipenya memang bisa buat 9 orang, ada juga 7 orang. Dari tampilan samping ini udah bener-bener lekukannya mulus ya, nggak ada yang macem-macem, dan lampu belakangnya tuh yang lebar sekali ya. Dari mana, dari pinggang gue nyampe atas, malah lebih tinggi lampunya ya. Ini isinya mata kucing aja, terus semua sisanya ini pakai LED yang luar biasa. Pokoknya memberikan kesan bahwa 2022 itu emang
mobilnya tuh kelasnya udah, tampilannya udah yang wah, asli lebar banget sih. Ini kalau lo punya garasi yang nggak begitu gede-gede amat di rumah, kayaknya harus digedein lagi karena ukuran mobilnya yang emang bener-bener super jumbo, gede banget. Kalau ngelihat secara sekilas gitu ya, di brosur atau yang lain mungkin nggak segede ini, cuman pas gue bener-bener sekarang ngelihat itu, wah luar biasa, lebar dan tinggi. Pintu juga otomatis ya. Lagi-lagi mobil harga segitu dengan kompetitor Alphard kalau sampai nggak otomatis, skip aja. Wih, lihat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kita coba. Mungkin kalau yang 9 seater dia ada tambahan seatnya lagi di sini. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke penumpangnya lebih banyak gitu ya. Cuman kalau yang ini standar yang 7. Untuk bagasi juga cukup luas. Ya buat gua duduk lumayan lah, ngepas. Tapi kalau buat duduk ke samping gini nggak muat ya, jadi mesti dimaju mundurin. Ini ada di sini kolomnya. Kalau mau lega banget dimundurin, tapi otomatis nggak ada space buat tempat barang. Jadi ini bisa dimajuin. Nah, maju banget. Kita ambil yang 2 ini aja ya. Nah, di sini aja udah cukup. Unitnya ini ready di showroom Hyundai Bintaro. Udah ada karpetnya juga nanti dikasih. Oke, kita tutup. Kalau masih manual, waduh, kacau sih ini. Oke, sekarang kita ke samping. Nah, ini sebenarnya dia punya fitur-fitur lagi kalau kita gantungin kuncinya dari jauh. Gue nggak bisa ngasih contoh ya karena nggak ada kuncinya. Kalau kita ngasih kuncinya kalau kita bawa kuncinya di kantong, kita lewat begini aja, dia udah otomatis kebuka. Tit, tit. Kalau bawa kuncinya, tapi karena nggak bawa, jadi ya cukup diraba aja, raba-raba dan tit. Jah, tampilannya. Kesan yang pertama, tinggi, mungkin lebih tinggi dibanding kompetitornya, makanya itu disediain pegangan di sini. Hop, kaki lu naik sini, lu bangun, hop, naik dan nah. Oke. Nah, seperti yang tadi udah lihat ya, gue udah naik di sini kan, kabinnya ketika pertama kali duduk di sini langsung nyaman banget ya. Apalagi yang buat kepalanya itu dia bentuknya begini. Jadi wah. Tapi entah kenapa ya, kok gue rasanya memang mungkin karena basisnya ini untuk biasa ngangkat logistik ya. Jadi ketika di setting ini terlihat seperti sedikit kurang gimana gitu ya. Tapi effortnya dan usaha dari Hyundai ini memberikan solusi atau memberikan apa ya, semacam alternatif pilihan buat para konsumer yang suka dengan mobil seperti ini. Menurut gue luar biasa karena desainnya emang full black banget, dan lihat bangkunya juga udah sangat nyaman. Memang ya walaupun berasa lebih kurang lebar ya, mungkin Alphard agak sedikit lebih lebar lagi, dan ini semua udah otomatis. Nah, buat lebih rebah lagi seperti ini. Oh sorry, dia kalau sekali pencet otomatis ke belakangnya, berarti harus 2 kali. Nah, dia otomatis sekali pencet aja. Kalau mau di stop, pencet lagi. Tampilan atasnya juga ini udah sunroof panoramik ya.
depan belakang, jadi ketika lu duduk begini udah langsung bisa ngelihat ke atas, ngelihat masa depan. Asik ngelihat masa depan. Tapi memang atas ini dia bentuknya seperti bludru gitu ya. Jadi kalau begini tuh dia gelap, terus begini dia terang. Untuk AC, lower AC dia udah ada di setiap lubang. Cuman kenapa pencetannya jauh banget ya, ada di samping sini. Gua nggak tahu. Kan kalau begini harus harus begini gitu ya. Berarti harus bangun lagi. Harus bangun lagi dulu. Sampai tegap juga masih susah, harus majuin. Dan majuinnya masih manual ternyata. Di sebelah kanan itu ada tuas ya. Aduh. Baru bisa kepencet. Habis itu baru mundurin lagi. Baik seperti semula. Untuk bangku di kemudi bagus, ini modelnya joknya sama seperti yang kemarin kita lihat itu ya, Santa Fe ya. Dia bentuk jok depannya udah, belakangnya udah bentuknya plastik begini, kuat. Terus buat naruh barangnya juga kenceng, nggak yang oglek-oglek, bisa buat naruh barang juga. Cuman memang material depannya ini plastik-plastik yang rawan kotor kalau menurut gua. Kalau kena kaki dia akan rawan kotor. Oh enggak, ini buat ngangkat kaki ini. Oh bener, untuk maju mundur dia tetap manual. Tapi kalau buat, jadi banyak banget fiturnya ya. Yang pertama untuk ngerebahin, untuk bangun lagi, terus buat kaki tuh dia naik sendiri ya, jadi udah cukup nyaman lah. Terus habis itu buat buat lebih mendengak lagi. Jadi kalau kita mau duduk, kita duduk posisi tegak, mau begini ya, ini ya diangkat bagian pantat bagian begitu. Terus kalau ini oke, jadi sudut bokong kita ya, ini kan begini ya. Jadi kalau mau mundur itu dia ada yang begini masuk ke dalam, ada yang memang begini. Jadi ini mungkin lebih banyak fiturnya dibanding Alphard. Spesifikasi kayak begini merupakan nilai plus yang sebenarnya kecil dan gak berpengaruh banyak, tapi bagi kita itu konsumen jadi merasa oh dia memperhatikan banget ya posisi kita itu, sampai bener-bener pengen bikin posisi kita se-PW mungkin. Sekarang kita pindah ke baris ketiga. Untuk baris ketiga ya lu gak bisa expect macam-macam. Yang jelas di sini lebih luas, bisa buat barang juga di depan, bisa buat barang di belakang. Kalau tadi belakang nggak mau diisi barang ya, ini bisa dimajuin. Ada USB-nya juga di sini, sama buat kalau lu kepanasan, pelindung matahari juga ada. Seperti yang tadi sebelah kanan tuh ada ya, manual. Ini juga bisa dinaikin. Tapi bedanya kalau ini, kalau memang kita nggak mau ditidurin, ini bentuknya semua lipat, bukan yang diangkat ke samping kayak Alphard ya. Itu enggak. Lucunya lagi, lu inget gak? Dulu gue punya Carry, mobil ada bukan kacanya. Gue nggak tahu kenapa masih ada buka kacaan begini. Tuh. Lucu ya. Mungkin buat cari angin kali. Kalau butuh ya. Ingat ya, biasa kan Suzuki Futura dulu tuh ada begini di belakang tuh, buat ngerokok atau buat apa. Dan lubang AC-nya cuma ada di sebelah kanan sini aja. Udah nggak ada lagi. Di sini juga cuma lampu baca, udah LED juga. Oke, lumayan menarik. Terus ada ambience lampunya juga di baris ketiga. Kalau buat kenyamanan, nyaman menurut gua. Tapi untuk lagi-lagi untuk kemewahan, ya effort yang diberikan Hyundai Staria ini udah cukup lumayan lah kalau menurut gue. Enak, joknya juga halus. Sekarang kita pindah ke depan. Ya, buka kaca ini gue berasa kayak lagi buka kalau mau naik HS dulu ya, lagi mau narik. Gede banget pintunya. Nah ini mungkin yang perlu diperhatikan, pegangan tangan ya di sebelah sini, karena nggak semua orang tinggi. Jadi gue mesti begini. Oh ya, cukup tinggi juga ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari tampilan depannya lumayan menarik. Ini udah bisa naik turun, maju mundur, disesuaikan dengan posisi. Kalau buat duduk juga pas banget. Tampilannya secara keseluruhan elegan, semua serba hitam dan simple. Yang lo lihat di sini adalah simple banget. Dari audionya juga tampilannya simple. Dashboardnya apalagi gede aja gini ya, lu udah bisa buat naruh laptop di atas ini, gede banget, sama ambient suara ungunya lagi. Dibuka lu bisa buat naruh apa aja sini ya, nasi kotak kayaknya cukup buat naruh di sini. Terus lubang AC-nya juga kisi-kisinya bener-bener simple. Di bagian depan juga udah ada 2 lubangnya simple. Dashboard juga simple juga, kecil. Penyimpanan 1, 2 di samping sini juga ada 1, 2, dan yang spesial lagi audionya dari Bose. Atas ini ada, selain ada panoramik, ini juga bisa kebuka ya kacanya. Ini bisa kebuka juga kacanya. Terus pengoperasian pintu dan segala macam. Handrem di sebelah kanan karena semua udah elektrik. Dan Hyundai Staria ini juga sama seperti Santa Fe dan produk-produk Hyundai lainnya sudah menggunakan sistem transmisi elektronik ya. Jadi tinggal pencet-pencet aja di sini. Ada gear shift juga di sebelah kanan. Dan dia sudah menggunakan teknologi namanya shift by wire. Jadi udah bener-bener ini udah nggak ada lagi cerita manual dan segala macam, udah nggak ada lagi ya. Cuman ada satu manual di Hyundai Creta. Tapi kalau semua di line up Hyundai dari yang paling tinggi sampai yang terbawah itu didominasi dengan matic digital seperti ini. Jadi udah nggak ada lagi tuas geser-geser, nggak segala macam-macam, udah semua tinggal pencet aja. Nah untuk di jok depan sama juga seperti yang jok tengah ya, dia bisa reclining juga otomatis. Udah digital ya, udah tinggal pencet aja. Tinggal pencet udah maju mundur. Terus kalau yang naik penumpang ada pegangannya itu di sebelah kiri, jadi bisa pegangan naik terus ke atas. Spion kalau menurut gue kurang gede ya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa gue upgrade pakai spion yang gede. Dan intinya gue nggak sabar pengen test drive unit Staria ini, karena sekarang kebetulan mobil yang buat test drive lagi di servis ya. Jadi mungkin next time gue akan kasih gimana rasa berkendara dengan Staria ini. Oh ada lagi kecil di depan sini, kocak juga ya. Tampilan speedometer yang udah digital kayak layar seperti layar head unit ya. Kalau ke dalam keadaan mati gini yang bisa ditampilkan di sini cuman pintu yang kebuka mana sebelah kiri kanan belakang. Kamera juga udah 360. Pokoknya semua spesifikasi digitalnya udah ada di sini. Line start assist dan segala macem dia juga udah ada sini. Line driving controlnya juga udah ada tuh. Jadi kalau kita di jalan ngantuk atau kenapa, dia udah ada sense-nya sendiri di sini. Ya, first impression gue buat kali ini Hyundai Staria ini merupakan improvement yang bagus banget ya, karena sebelumnya basis yang digunakannya adalah mobil untuk logistik dan sekarang dijadikan mobil untuk VVIP. Dan effort yang dikasih Hyundai buat Indonesia itu luar biasa. Dan sebelum dipasarkan di Indonesia ya, ini Staria udah lebih dahulu dipasarkan di Thailand. Intinya first impression gue lagi-lagi buat Hyundai Staria ini salah satu alternatif buat para konsumer yang menginginkan mobil keluarga yang VIP, terus juga nyaman dikendarakan, nyaman dikendarai, hemat energi juga karena Staria ini menggunakan mesin diesel 2200. Itu yang bikin beda dari kompetitor ya. Entah kenapa kok Hyundai ngasih nilai plus banget di dieselnya, karena ya lagi-lagi ya mesinnya Hyundai diesel itu untuk mobil seperti ini sudah teruji seperti di mobil Santa Fe dan segala macam. Dan ini yang membuat nilai plus untuk Staria. Sekilas first impression dari gua, Staria Signature 7-seater. Kalau teman-teman pengen lihat unitnya lebih detail dan juga pengen test ride, bisa langsung datang aja ke showroom Hyundai Bintaro atau showroom Hyundai terdekat di kota Anda. Itu aja dari gua, sekian dari Hyundai Staria, dan tungguin test drive dari gua besok tetap di Sultan Auto Indonesia.